Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat hidayah, qudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan hidup kepada kita, masih memberikan kesempatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ketaatan kita kepada Allah, menambah pundi-pundi amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Kemudian salawat dan salam kita sanjung sajikan kepada baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perjuangan, dengan pengorbanan dari Rasulullah, keluarga dan sahabatnya, hari ini kita kenal dengan agama Islam. Hari ini kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita menjadi sebaik-baik makhluk di permukaan bumi ini. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga katakan, Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang telah membentuk engkau di dalam rahim ibumu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Artinya hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan manusia ini dengan sesempurnanya. Tidak ada satu kurang pun. Tidak ada satu manusia pun yang mampu menyaingi ataupun menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini sama-sama kita bermuzakarah, sama-sama kita saling ingat mengingatkan bahwasanya kita hari ini telah berada pada bulan yang mulia, bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam, yaitu bulan Ramadan. Ramadan yang datang tahun ini bukanlah Ramadan yang telah datang tahun lalu. Ramadan yang telah datang tahun lalu itu tidak akan pernah kembali selama-lamanya. Ramadan kali ini adalah Ramadan yang baru, yang mana nantinya setelah selesai Ramadan ini pun dia tidak akan pernah kembali ke hadapan kita selama-lamanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya keagungan bulan Ramadan ini punya hubungan yang sangat besar dengan sesuatu yang maha besar. Ramadan kenapa dikatakan bulan yang mulia? Karena di bulan inilah Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kalamnya, telah menurunkan Al-Qur'an, terutama penurunan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Seperti mana yang kita ketahui bahwasanya Al-Qur'an itu terjadi dua kali penurunan. Turun yang pertama adalah turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz di sisi Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Ketika Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz menuju langit dunia, melewati langit ke-7, ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, maka para malaikat semuanya gegap gempita menyambut kalamullah yang diberikan kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu baru turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Ini mempunyai hikmah yang sangat besar. Kenapa Al-Quran diturunkan berangsur-angsur? Di antaranya menjadi penyejuk hati bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap ditimpa musibah maka Allah hibur dengan ayat-ayat Al-Quran. Setiap ada datang orang-orang bertanya tentang agama, Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kemuliaan bulan Ramadan, di antara nama-nama bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran,
syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Maka nama lain dari bulan Ramadan adalah syahrul Qur'an, bulannya Al-Qur'an. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman para sahabat, tabi'in, tabi'in dan zaman setelah mereka hingga kita hari ini, semua orang sudah mengenal bahwasanya Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka sudah semestinya kita memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika kami sedang belajar di Mesir, ada seorang bapak-bapak, usianya sudah lebih 80 tahun. Usianya sudah lebih 80 tahun. Suatu hari ketika selesai solat zuhur di Masjid Imam Hussein di depan Masjid Al-Azhar, beliau telah berjumpa dengan guru kami. Guru kami bernama Syekh Abdul Qadir dari Djibouti, Afrika. Beliau katakan kepada guru kami, "Wahai Syekh, mulai hari ini saya berhenti membaca Al-Quran. Mulai hari ini saya berhenti membaca Al-Quran." Maka dengan penuh keheranan Syekh kami bertanya, "Kenapa begitu wahai paman? Kenapa engkau berhenti membaca Al-Quran? Sedangkan membaca Al-Quran itu adalah pahalanya luar biasa banyak. Setiap huruf yang kita baca, maka diberikan satu pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, yang satu pahala dikali 10 kebaikan." Maka paman itu menjawab, "Hai Syekh, dari kecil saya tidak bisa membaca Al-Quran. Hingga usia saya menjelang hampir 90 tahun ini, saya juga masih belum bisa membaca Al-Quran. Bukankah dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa membaca Al-Quran dengan penuh kesalahan, dia berdosa? Maka supaya saya tidak berdosa di akhir hidup saya ini, maka saya tidak mau baca Quran lagi." Nah, ini pemikiran yang sedikit keliru. Tetapi dengan penuh kelembutan, Syekh Abdul Qadir ini berkata kepada paman tersebut, nama paman tersebut Muhammad. Ini kejadian sekitar tahun 2013. Beliau katakan, "Wahai paman, mulai besok engkau datang ke tempat saya. Mulai besok paman datang ke tempat saya ajarkan paman membaca Al-Quran." Maka esok harinya, dalam keadaan usia yang sudah sangat tua, beliau telah datang ke tempat pengajian Syekh Abdul Qadir ini. Tempat pengajiannya itu 5 lantai, di lantai yang kelima, tanpa ada lift. Maka dengan penuh susah payah, dengan penuh mujahadah, paman Muhammad ini telah datang. Tertatih-tatih ia menaiki tangga hingga sampai ke ruangan. Maka dia pun telah diberikan briefing oleh Syekh bagaimana cara membaca Al-Quran. Dia pun mulai membaca. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sendiri telah menjadi saksi. Di hari pertama paman Muhammad ini belajar membaca Al-Quran, bacaannya memang sudah sangat hancur sekali. Sudah sangat hancur sekali. Wajar dia jika ia katakan, "Saya banyak dosa kalau baca Al-Quran." Tapi karena penuh dengan penuh kesabaran, Syekh Abdul Qadir telah mendidik paman Muhammad ini sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, hingga terperbaiki bacaannya. Maka hadirin yang mulia, selang 2 tahun kemudian, sekitar tahun 2015, beliau pun telah mampu membaca Al-Quran dengan sempurna, telah mampu mengkhatamkan Al-Quran, telah mendapatkan ijazah dari Syekh Abdul Qadir ini dan mulai menghafal Al-Quran. Subhanallah, dalam usia lebih dari 80 tahun, beliau dengan penuh semangat telah belajar Al-Quran dari nol hingga beliau mengkhatamkan Al-Quran dan mulai menghafal Al-Quran. Maka jalan 1 tahun, dari 2015 hingga 2016, beliau telah mampu menghafal lebih dari 3 juz Al-Quran. Dari tidak bisa apa-apa sudah mampu menghafal lebih dari 3 juz Al-Quran. Pada suatu hari, beliau telah datang kepada Syekh, kemudian mentasmi'kan Al-Qurannya seperti hari-hari biasanya. Itu terjadi pada akhir tahun yang lalu, bulan Desember 2016. Beliau telah datang kepada Syekh, mentasmi'kan Al-Qurannya. Maka setelah selesai mentasmi'kan Al-Quran, beliau pun pulang. Keesokan harinya, semua mendapat kabar bahwa beliau telah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi contoh yang sangat besar bagi diri saya sendiri. Hikmahnya sangat besar sekali. Inilah contoh-contoh yang telah dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Kalau ulama-ulama terdahulu kita hanya mendengar cerita-ceritanya saja, hanya mendengar kisah-kisahnya saja,
tidak mengalami, tidak melihat sendiri dengan mata kepala kita sendiri. Maka dengan kisah Paman Muhammad ini, beliau telah bersusah payah membaca Al-Quran, telah mengeluarkan pengorbanan yang sangat dahsyat. Bahkan untuk menaiki tangga itu belum tertatih-tatih, sampai tersengal-sengal nafasnya di usia yang senja. Tapi dengan penuh semangat beliau telah mendapatkan ijazah Al-Quran yang sanadnya bersambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengar seorang ulama besar namanya Syekh Fudail bin Iyad yang hidup ratusan tahun yang lalu. Kita mengenal beliau sebagai seorang waliullah, mengenal beliau sebagai seorang ulama besar. Tapi tahukah kita bagaimana latar belakang beliau, bagaimana masa lalu beliau? Syekh Fudail bin Iyad ini adalah seorang perampok profesional. Kerjanya setiap hari adalah merampok. Dari remaja sampai usianya 60 tahun, kerjanya merampok saja. Suatu hari ketika ia ingin merampok ke sebuah rumah, dia pun menaiki sebuah loteng. Dari atas loteng dia mengatur strategi bagaimana cara merampok rumah tersebut. Sedang mengatur strategi, tiba-tiba sayup-sayup terdengar pada dirinya suara Al-Quran, suara salah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala membaca Al-Quran. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang kepada orang-orang yang beriman khusyuk, takut hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendengarkan bacaan Al-Quran, ketika mendengarkan zikir asma Allah Subhanahu wa taala disebutkan. Maka di saat itu juga tetesan hidayah Allah Subhanahu wa taala telah tembus ke dalam jiwa Fudail bin Iyad ini. Maka ia pun turun dari loteng rumah menjumpai tuan rumah. Tuan rumah yang sedang membaca Al-Quran terkejut. Ngapain kamu ke sini? Maka diutarakan maksudnya, wahai fulan, aku pertama kali datang ke sini dengan niat untuk merampok rumahmu. Tapi ketika aku mendengar bacaan Al-Quran, mendengar teguran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku melaluimu, aku pun ingin bertaubat. Maka mulai saat itu ia pun bertaubat. Kemudian mulai belajar agama hingga menjadi seorang ulama besar, menjadi waliullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran erat sangat kaitannya dengan bulan Ramadan ini. Para ulama-ulama terdahulu, mereka habis-habisan membersamai Al-Quran ketika bulan Ramadan. Kita selalu mendengar kisah bagaimana Imam Asy-Syafi'i jika dalam kehidupan sehari-harinya di luar bulan Ramadan, beliau mengkhatamkan Al-Quran satu hari satu kali. Tetapi di dalam bulan Ramadan, beliau ini mengkhatamkan Al-Quran satu hari dua kali. Dari subuh sampai maghrib satu kali, dari ba'da maghrib sampai subuh satu kali. Kira-kira masuk akal tidak? Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita. Gimana caranya itu khatam dua kali dalam sehari? Kita kadang 3 juz saja enggak habis-habis. 1 juz saja enggak habis-habis. Inilah yang dinamakan keberkahan waktu. Ulama-ulama terdahulu bahkan ada yang lebih ekstrim lagi. Dalam satu hari mengkhatamkan 3 kali, dalam satu hari mengkhatamkan 4 kali, dan yang paling ekstrim itu adalah mengkhatamkan dalam satu hari 8 kali. Timbul pertanyaan, bagaimana caranya? Tidak mungkin 24 jam bisa mengkhatamkan 8 kali bacaan Al-Quran. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan keberkahan. Keberkahan itu bermacam-macam. Ada keberkahan rezeki. Orang yang penghasilan hariannya 100.000 dibandingkan dengan orang yang penghasilannya 10 juta misalnya. 100.000 dengan jalan yang benar, 10 juta dengan jalan tidak benar. Maka yang 100.000 nampak sedikit di mata manusia, itu punya keberkahan mencukupi seluruh ahli keluarganya. Kadang yang dapat 10 juta dengan jalan tidak benar, ketika pulang ke rumah ditabrak mobilnya dengan mobil yang lain, masuk ke bengkel habis uang 20 juta. Nah, ini tidak dapat keberkahan. Begitu juga dalam waktu. Ada satu orang yang di masa dalam satu jangka waktu tertentu bisa melakukan hal-hal yang besar. Ada satu orang di saat bersamaan dalam satu waktu yang bersama juga hanya bisa melakukan hal-hal yang kecil saja. Inilah yang dinamakan keberkahan waktu. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan waktu kepada kita.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca Al-Qur'an jangan pernah kita mencari waktu luang. Jangan pernah kita merencanakan dalam hari-hari kita akan membaca Al-Qur'an ketika ada waktu luang. Tetapi luangkan waktu untuk membaca Al-Qur'an. Jangan cari waktu luang. Luangkan waktu kita untuk membaca Al-Qur'an sebanyak-banyaknya. Terlebih di bulan Ramadan ini, bulan yang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, setiap amalan sunat diberikan pahala amalan fardu. Setiap satu amalan fardu yang kita lakukan dilipat gandakan 70 kali lipat. Hadirin yang mulia, jika kita hanya membayang-bayangkan saja pahala mungkin tidak cepat sampai kepada kita. Tapi jika kita ilustrasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, satu pekerjaan yang mana di hari-hari biasa kita dibayar untuk satu pekerjaan itu misalnya 1 juta, maka di bulan khusus ini, di bulan promosi ini, satu pekerjaan yang sama kita lakukan dibayar 70 juta. Maka adalah orang-orang yang kurang cerdas apabila tidak memahami permisalan yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya mengajak diri saya sendiri dan para jamaah sekalian, kita manfaatkan Ramadan yang tersisa pada kehidupan kita kali ini untuk kita manfaatkan dengan sebenar-benarnya. Ketika ada waktu luang, kita luangkan waktu membaca Al-Quran. Bahkan jika di negara-negara yang lain bulan Ramadan itu diliburkan semuanya. Semua fokus kepada ibadah-ibadah saja. Semuanya fokus kepada membaca Al-Quran saja, mentadabburi Al-Quran saja, mempelajari Al-Quran saja. Hari-hari penuh dengan bacaan Al-Quran. Semakin kita dekat dengan Al-Quran, semakin Al-Quran dekat dengan kita. Hadirin yang mulia, terakhir saya ingin menyampaikan bahwasanya Al-Quran itu adalah sesuatu yang sangat pencemburu. Al-Quran sangat pencemburu. Satu kali kita meninggalkan Al-Quran, satu hari kita meninggalkan Al-Quran, 1 bulan Al-Quran tidak mau balik kepada kita. Maksudnya apa? Sekali kita meninggalkan bacaan Al-Quran, susah untuk kita memulai membaca lagi. Jika ada kesempatan, ada saja penghalangnya. Karena apa? Al-Quran ini pencemburu. Tetapi jika kita selalu bersama Al-Quran, senantiasa bersama Al-Quran, maka Al-Quran akan senantiasa bersama kita. Jangankan di dunia, hingga sampai kuburan, hingga sampai di hari akhirat nanti. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat bagi pembacanya. Yuqalu li sahibil Quran iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Dikatakan kepada ahli Al-Quran nanti di hari akhirat, ketika ingin masuk surga, masuk derajat-derajat surga yang tinggi, bacalah Al-Quran. Dia pun mulai membaca. Iqra' warattil, iqra' wartaqi, bacalah, naiklah. Warattil kama kunta turattilu fid dunya, dan bacalah sebagaimana engkau membaca di dunia. Fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena sesungguhnya derajatmu akan berada pada akhir ayat yang kamu baca. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin tinggi derajat kita di dalam surga nantinya. Yang mana antara satu derajat dengan derajat atasnya, jauhnya bagaikan langit dan bumi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya, "Man qara'a harfan bi kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 'asyri amsalihha." Barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf saja, maka baginya 1 pahala. Yang 1 pahala itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Rasul katakan, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jika seluruh Al-Quran kita baca, berapa banyak jumlah pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah mampu melipat gandakan semana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufiknya kepada kita,
taufik untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taufik untuk kita membaca Al-Qur'an, taufik kepada kita untuk menghafal Al-Qur'an dan membersamai Al-Qur'an hingga akhir hayat kita. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan khilaf datang dari kekurangan saya sendiri. Mungkin dilanjutkan dengan tanya jawab, Pak ya. Jika ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang bertanya, kita persilahkan. Atas kesempatan saya ingin menanyakan tentang hikmah ataupun pahala daripada membaca Al-Quran, yang mana telah Ustaz sebutkan tadi bahwasanya pahalanya sangat besar dan akan menjadi kearaman ketika kita sudah meninggal dan di yaumul kiamat. Yang maksud pertanyaan saya, apakah pahala baca Al-Quran ini bisa kita kirimkan kepada orang tua kita atau orang yang sudah meninggal, sebagaimana telah lazim kita laksanakan baca Al-Quran itu setiap meninggal itu di kampung-kampung ada dibacakan Al-Quran minimal 10 malam. Apakah pahala itu bisa sampai kepada orang yang meninggal? Mungkin ini yang bisa saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita ini kan tidak paham bahasa Arab, sehingga ada pendapat bahwa kita juga harus baca terjemahan Al-Quran, malah kita harus baca tafsir Al-Quran. Pertanyaan saya, apakah dengan kita membaca Al-Quran lalu kita baca terjemahannya atau membaca tafsirnya, apakah pahalanya sama? Dan ini membutuhkan waktu yang lebih lama, dan untuk menamatkan Al-Quran itu akan lebih lama dibandingkan kita hanya baca Al-Quran saja. Yang pertama, ya saya kira ini penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama, kita berdiskusi masalah pertanyaan dari Bapak, siapa nama Pak? Mauliza. Kita akan berbicara masalah pahala membaca Al-Quran. Nah, sebagaimana lazimnya kita di Aceh secara khususnya, setiap ada orang yang meninggal ada pembacaan Al-Quran hingga 10 malam. Apakah pahalanya sampai? Ya kan? Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw 'ilmu yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amal dia, terputuslah segala saluran dia, saluran dari dunia ke kuburnya ke akhiratnya, melainkan tiga saluran yang tak terputus. Yang pertama, sedekah jariahnya. Misalnya selama masa hidup seseorang telah membangun masjid ataupun telah menggali sebuah sumur yang mana dimanfaatkan oleh masyarakat. Selama tempat-tempat yang telah dibangun ataupun dibuat itu dimanfaatkan oleh orang-orang, maka pahalanya akan terus mengalir. Ini tidak akan terputus. Ini yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Seseorang yang telah menuntut ilmu, yang telah belajar ilmu, kemudian mengajarkan kepada yang lain. Gak mesti harus doktor dulu baru mengajar. Apa yang ada, dia sampaikan. Seorang bapak mengajarkan kepada anaknya. Seorang bapak bisa mengajarkan salat kepada anaknya, mengajarkan membaca Al-Quran kepada anaknya. Maka apabila anaknya beramal dengan apa yang telah diajarkan oleh orang tuanya, ini juga menjadi sumber pahala yang tak terputus. Dan yang ketiga adalah waladun shalihu yad'u lah, seorang anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kita semua tahu doa anak soleh, doa seorang anak kepada orang tua itu tanpa hijab, tanpa ada pembatas, gak transit di mana-mana, tembus langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaik-baik doa Allah Subhanahu wa taala katakan doa-doa dalam Al-Quran. Kan banyak doa-doa dalam Al-Quran. Rabbana la tu'akhizna, Rabbana, 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 Rabbana. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terhadap masalah apakah sampai pahala atau tidak, itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama kan. Ada sebagian yang mengatakan tidak sampai pahala, tidak ada hubungan apa-apa lagi.
Padahal sebenarnya dalam satu pendapat yang lain mengatakan pahala insyaallah akan sampai. Ini juga yang telah diriwayatkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang memerintahkan, "Iqra'u surata Yasin 'ala mautakum." Bacalah surat Yasin kepada mayit-mayit kalian. Kenapa? Dengan kita membaca Al-Qur'an, maka suasana yang ada di sekitar mayit ketika sebelum dikebumikan, maka suasananya suasana malaikat. Dia akan dinaungi oleh malaikat. Begitu juga ini sebenarnya lebih kepada jika ditanyakan di mana dalil tentang pahala sampai membaca Al-Qur'an kepada mayit, maka dengan hadis ini bisa idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salatin aw waladin salihin yad'u lah. Seorang anak yang mendoakan kepada orang tuanya, maka dengan doa seorang anak tersebut apalagi misalnya dibarengi dengan membaca Al-Qur'an. Di antara tanda-tanda doa waktu-waktu yang diistijabahkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya antara azan dan qomat. Ketika turun hujan, setelah selesai mengkhatamkan Al-Qur'an. Maka kita awali dengan membaca Al-Qur'an. Baca dari Alif Lam Mim sampai surat An-Nas, kemudian baru kita mulai membaca, berdoa. Apalagi dikhususkan doanya kepada orang tuanya, maka sudah tentu pasti akan sampai insyaallah. Mungkin itu sedikit gambarannya. Selebihnya lagi bisa kita tanyakan kepada ulama-ulama kita. Kemudian pertanyaan kedua tentang masalah membaca Al-Quran, apakah harus bisa bahasa Arab ya? Kalau orang tua kita dulu kan nggak bisa bahasa Arab. Apakah beda pahalanya dengan kita sekarang? Kalau dulu Quran terjemahannya itu jarang, yang ada Quran Toha Putra Semarang. Toha Putra Semarang kan, nggak ada terjemahnya. Kalaupun ada terjemah dulu cuma dari Quran Departemen Agama. Belum ada penerbit-penerbit seperti saat ini. Ada Quran Syamil, ada Quran ini, Quran itu, bahkan ada tafsirnya, ada hadisnya, ada asbabun nuzulnya, ada ini, ada itu. Apakah beda pahala orang dulu dengan kita sekarang? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an itu ibadah semuanya. Bahkan dikatakan melihat mushaf saja itu ibadah. Kita memegang mushaf, kemudian melihat mushaf saja, tidak membacanya, maka ini dikatakan ibadah selama kita ikut kepada adab-adab ketika membaca Al-Qur'an. Bahkan seorang tabi'in Ikrimah sebelumnya tidak bisa membaca Al-Qur'an. Maka ia hanya membuka Al-Qur'an saja. Membuka Al-Qur'an, memandangi Al-Qur'an. Kemudian dia katakan, "Hadza kalamu Rabbi. Hadza kalamu Rabbi. Hadza kalamu Rabbi." Ini adalah kalam Tuhanku. Ini kalam Tuhanku, ini kalam Tuhanku, sampai menangis, sampai terisak-isak menangisnya. Memandang Al-Qur'an saja sudah menjadi sebuah ibadah, apalagi membacanya. Maka alim ulama kita telah memberikan perhatian khusus kepada hal ini, apalagi di zaman modern sekarang. Zaman di mana di setiap saku-saku umat Islam ada yang namanya Android. Maka alim ulama telah menganjurkan kepada setiap kita, lebih baik kita membaca Al-Qur'an dengan mushaf dibandingkan membaca Al-Qur'an dengan aplikasi-aplikasi. Kenapa? Karena pahalanya berlipat-lipat ganda. Ketika kita membaca Al-Qur'an dengan mushaf, memegang pertama adalah ibadah, kemudian membuka lembaran-lembarannya itu dikatakan ibadah, mendapatkan pahala. Dan ini khusus Al-Qur'an saja, tidak ada yang lain-lain. Kalau kita baca Al-Quran pakai aplikasi, lagi baca Al-Quran, masuk pesan, terbuka yang lain lagi pula. Ini dia. Ini sebenarnya sesuatu yang sangat penting. Apakah harus membaca dengan tafsirnya? Tidak mesti. Kalau baca tafsirnya kita nggak khatam-khatam nanti. Maka bisa kita katakan seperti ini. Maka ketika kita ingin meluangkan waktu, luangkan satu waktu itu khusus membaca Al-Quran saja. Misalnya dalam satu hari ada 1 jam kita khususkan untuk membaca Al-Quran saja, tanpa melihat arti, tanpa melihat tafsir. Nanti kita khususkan waktu yang lain, 15 menit ataupun 20 menit khusus untuk mentelaah apa yang telah kita baca, apa artinya, supaya kita lebih mentadabburinya lagi. Mungkin itu sedikit jawaban. Ada pertanyaan lain lagi?
Kalau tidak ada, mudah-mudahan sedikit muzakarah yang kita diskusikan hari ini bermanfaat bagi diri kita semuanya, menjadi amal ibadah yang dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemberat timbangan amal kita di hari akhirat nanti. Yang benar datang dari Allah, yang khilaf datang dari kekurangan saya sendiri. Untuk kesempurnaan majelis ini kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.